Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa. Hari ini, harinya Tuhan. Kami bersuka cita. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu berkuasa. Ketika firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja. Ketika kuasa-Mu bekerja, demonstrasi kuasa Tuhan, mujizat itu dinyatakan. Kami buka hati kami lebar-lebar, kami haus. Kami lapar untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Amin, saudaraku. Nah, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya bagikan minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang faith resilience atau ketahanan iman. Oke, doa saya apapun yang terjadi, iman saudara tetap teguh, tidak kandas, tidak goyah. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali percaya, tetap percaya. Walaupun tidak ada dasar berharap, tetap berharap. Anda punya ketahanan iman sampai akhir. Karena saya percaya orang yang punya iman seperti itu melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya saudara juga melihat kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, hari ini ya saya ingin membagikan kelanjutan firman dari minggu lalu. Judul khotbah saya hari ini adalah financial resilience atau ketahanan keuangan. Penting sekali buat saudara dan saya untuk meningkatkan ketahanan keuangan kita. Khususnya di mana krisis sedang melanda seluruh dunia. Nah, kita harus mengerti saudaraku, di Alkitab pun ya mencatat tentang masa krisis, tentang masa kesukaran, tentang masa kelaparan yang terjadi di sepanjang zaman. Termasuk di zaman para pahlawan iman yang tercatat di dalam Alkitab. Oke, jadi ini bukan hal yang baru. Yang namanya krisis seperti ini sudah terjadi di sepanjang zaman. Ayo kita baca dulu di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram, ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Coba perhatikan saudara. Ya, kelaparan yang terjadi ini pada zaman siapa tadi? Abram. Pada zaman Abraham, bapak orang percaya. Pada zaman dia pun, di mana Tuhan begitu nyata, tetap ada yang namanya masa kelaparan. Bahkan ditulis di sana bahwa hebat sekali kelaparan yang terjadi di negeri itu. Ya, jadi yang kita hadapi saat ini, krisis yang melanda luar biasa di seluruh dunia ini, sadarilah ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke, ya, saya bacakan lagi. Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Maka timbullah kelaparan. Ditulis lagi tentang kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti sudah ada beberapa kali terjadi. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, jadi kalau saudara perhatikan dengan seksama, ya, saudara akan menemukan bukan cuma di zaman Abraham, tapi di zaman Ishak, di zaman anaknya. Juga terjadi yang namanya kelaparan. Nanti kalau Anda baca di rumah, ya Anda teliti, Anda akan menemukan di zaman anaknya Ishak, berarti cucunya Abraham, juga terjadi yang namanya kelaparan. Oke, jadi ternyata dari generasi ke generasi ke generasi, setiap generasi harus menghadapi masa krisisnya masing-masing. Ya, bukan cuma mereka aja loh. Pada zaman raja-raja, termasuk pada zaman Daud, krisis kelaparan pernah melanda selama 3 tahun berturut-turut. Nah, Anda bisa baca nanti di 2 Samuel 21. Ya, Anda bisa melihat di zaman Daud, orang yang dicintai Tuhan, orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan, menghadapi juga yang namanya krisis. Oke, jadi saudara dan saya saat ini
juga menghadapi apa yang pernah dihadapi oleh Daud, apa yang pernah dihadapi Abraham, Ishak dan Yakub. Pada zaman Elia, masih ingat nggak? Elia disuruh Tuhan menutup langit. 3,5 tahun nggak hujan, kekeringan. Dan itu menyebabkan kelaparan yang luar biasa. Oke, pada zaman para rasul pun, nanti Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dicatat bahaya kelaparan yang besar di seluruh dunia. Jadi pada zaman rasul-rasul, pada zaman murid-murid Yesus yang diurapi luar biasa, berjalan dalam kuasa Allah. Tapi yang namanya zaman, di setiap zaman selalu ada krisis. Selalu ada yang namanya masa kesukaran. Selalu ada saja yang namanya masa kelaparan. Itu terjadi. Oke, ya. Tapi nyatanya walaupun kelaparannya hebat, krisisnya luar biasa, nyatanya dunia masih eksis kan? Ya, manusia masih hidup kan? Artinya begini saudaraku, sehebat-hebatnya krisis, krisis itu pasti berlalu. Saudara dan saya pasti akan berkemenangan. Apalagi saudara jemaat keluarga Allah, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita tidak akan goyah, kita tidak akan roboh, kita akan tetap bertahan, bahkan kita berkemenangan. Amin. Terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Oke, jadi badai ini pun, krisis ini pun pasti berlalu. This too shall pass. Oke, jadi saudara tenangkan hati saudara. Gonjang-ganjing semua yang saat ini sedang terjadi pasti berlalu. Tuhan menopang kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan menyertai kita. Ya, tapi penting sekali bagi kita untuk punya sikap yang benar ketika menghadapi krisis. Punya sikap yang benar ketika menghadapi yang namanya musim kelaparan. Ya, apa sikap yang benar yang harus kita punyai? Anda dengarkan baik-baik. Jangan khawatir. Jangan takut, tetap percaya, tetap beriman penuh kepada Tuhan. Kenapa kok saya katakan jangan takut, tetap percaya, tetap beriman? Kita baca yuk di Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap dengan kasih setianya. Saya yakin saat ini mata Tuhan tertuju pada saudara. Mata Tuhan tertuju juga kepada anak-anak saudara, kepada keluarga saudara. Tuhan memperhatikan kita. Kenapa? Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayat ini untuk saudara. Tuhan mengawasi kita untuk melepaskan kita dari maut. Melepaskan kita dari virus corona. Melepaskan kita dari sakit penyakit. Bukan cuma itu, tapi juga memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Jadi masa kelaparan biar aja tetap terjadi. Tapi Anda harus ngerti, Tuhan pelihara hidup kita. Anda nggak boleh lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang empunya kita. Anda tidak akan ditinggalkan sendiri. Tuhan memelihara hidup saudara. Karena itu jangan takut. Jangan biarkan kecemasan menguasai hati saudara. Tetap percaya. Masa kelaparan sih boleh terjadi. Tapi Tuhan memelihara saudara. Oke? Ya, kita baca berikutnya. Amsal 11 ayat yang ke-8. Bagian A saja. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Oke, jadi Tuhan akan menyelamatkan saudara dari kesukaran. Amsal 12 ayat yang ke-13 ditulis begini. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar, perhatikan orang benar ditulis, dapat keluar dari kesukaran. Orang benar sempat mengalami kesukaran, tapi karena dia orang benar, Tuhan menolong dia sehingga ia dapat keluar dari kesukaran. Saya mau katakan sama saudara, kita semua anak-anak Tuhan
dalam krisis ini saudara dapat keluar dari kesukaran, dapat keluar dari resesi ekonomi, dapat keluar dari kesulitan ini sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oke, jadi ini yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu, pastikan saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup kita menghilangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara jaga hidup saudara, tetap benar, tetap kudus. Sehingga hidup kita itu selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara yang menjaga hidup saudara benar di hadapan Tuhan, saya mau katakan sama saudara, pertolongan dari Tuhan akan datang. Sehingga Anda dapat keluar dari masa kesukaran. Anda dapat mengatasi resesi ekonomi. Oke? Ya, nah itu sebabnya kita harus percaya. Ya, kita harus terus menaruh iman kita sama Tuhan. Nah, tapi begini, yang namanya percaya, yang namanya iman, iman sejati itu disertai dengan perbuatan. Jadi iman sejati itu bukan cuma kita ngomong saja tentang iman, percaya, tapi iman sejati disertai dengan perbuatan. Kalau saudara percaya Tuhan menyertai saudara di masa krisis ini, bukan cuma ngomong kita percaya, tapi mesti ada perbuatannya, ada actionnya, ada perjuangannya, ada usahanya, ada persiapannya menghadapi resesi ekonomi, menghadapi badai krisis ekonomi yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini. Saya mau katakan sama saudara, kita juga perlu mempersiapkan diri kita, meningkatkan ketahanan keuangan kita semaksimal mungkin, sehingga ketika krisis itu datang, kita tidak goyah, kita tidak hancur, kita kokoh berdiri, kita berkemenangan. Oke, jadi penting sekali untuk kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan yang jadi dalam hidup kita. Ya, kalau Anda masih ingat kisah Daud melawan Goliat. Ya, ini musuh yang besar. Ini tantangan yang besar. Goliat ini persoalan yang besar, raksasa yang besar yang harus dihadapi Daud. Nah, Daud tidak hanya menghadapi Goliat dengan omongan saja bahwa dia bakal bisa mengalahkan. Daud, Alkitab mencatat, mempersiapkan umbannya. Bahkan dia mempersiapkan batu licin, saudaraku, untuk dipakai. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Alkitab mencatat 5 batu licin yang terbaik. Itu yang dipersiapkan oleh Daud. Kenapa kok 5? Karena Daud mau persiapannya yang terbaik. Jadi di satu sisi dia deklarasi iman, tapi di sisi yang lain dia mempersiapkan yang terbaik. Kalau saudara mengerti yang akan kita hadapi ini, raksasa resesi ekonomi yang besar. Mungkin ini badai keuangan yang sangat besar. Saya mau ajak saudara, mari persiapkan keuangan saudara semaksimal mungkin. Ready untuk menghadapi krisis yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kalau Anda perhatikan di negara-negara yang punya 4 musim, kalau Indonesia 2 musim ya, apa itu namanya, musim panas, musim hujan. Oke, tapi kalau di negara-negara yang 4 musim ya, saudaraku, ada yang namanya musim panas, ada yang namanya musim gugur, ada yang namanya musim dingin, ada yang namanya musim semi. Nah, negara-negara seperti itu, orang-orangnya sudah terbiasa sebelum musim dingin datang, mereka mempersiapkan diri sebisa mungkin sehingga mereka bisa melalui musim dingin itu dengan baik. Mari kita baca dulu. Amsal 31 ayat 19. Terus lompat ayat 21. Dan lompat lagi ayat 25. Saya bacakan. Ini bicara tentang istri yang bijaksana. Wanita yang bijaksana. Doa saya saudara, anak Tuhan yang bijaksana. Menghadapi resesi ekonomi ini butuh yang namanya bijaksana. Jadi orang Kristen harus bijaksana. Ditulis begini. Ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Kenapa? Dia sedang mempersiapkan sesuatu. Ayat 21. Ia tidak takut kepada salju. Jadi musim dingin datang memang, ya. Tapi ia tidak takut. Untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap.
Oke, ini luar biasa sekali. Berarti, saudaraku, orang ini punya persiapan rangkap. Jadi ketika musim dingin datang, persiapannya rangkap. Doa saya dan ajaan saya, tantangan saya bagi saudara menghadapi krisis yang sedang datang dan melanda ini, sekian waktu ke depan ini, saya berdoa persiapan saudara rangkap. Menghadapi badai ini, persiapan saudara rangkap. Ya, lihat ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Bukan cuma ia nggak takut, tapi ia tertawa tentang hari depan. Walaupun ada musim dingin, walaupun ada krisis datang, tapi karena persiapannya rangkap, ia ready, ia bijaksana, ia tidak takut, ia tertawa, dan ia berkemenangan. Doa saya, semua jemaat keluarga Allah dan saudara semua yang mengikuti ibadah ini, ada yang namanya kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan datang dalam hidup saudara, sehingga Anda boleh membuat persiapan rangkap untuk menghadapi resesi ini. Anda bertahan, bahkan berkemenangan. Pernah nggak saudara mendengar kisah yang diceritakan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Nah, apa yang membuat yang 5 gadis ini disebut bijaksana, yang lainnya disebut bodoh? Ternyata semuanya sama-sama bawa pelita, tapi yang membedakan adalah yang bijaksana disebut bijaksana karena minyaknya rangkap. Oke, sedangkan yang bodoh bawa si minyak, tapi secukupnya, ala kadarnya. Saya mau ngomong begini, kalau krisis datang, persiapannya nggak boleh ala kadarnya. Persiapannya harus rangkap, harus double portion. Itu yang disebut bijaksana. Doa saya, kebijaksanaan datang di dalam hidup saudara. Hikmat Tuhan datang memenuhi hidup saudara. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Karena beberapa bulan ke depan ini banyak orang yang berkata akan menjadi masa-masa yang luar biasa secara ekonomi. Ada badai yang besar yang akan datang. Karena itu mari kita persiapkan diri semaksimal mungkin. Amsal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Oke. Ya, ini kita disuruh belajar sama semut yang bijaksana. Tadi istri yang bijaksana. Terus ada 5 gadis bijaksana. Sekarang kita disuruh belajar sama semut yang bijaksana. Saya bacakan buat saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Hari ini saya berdoa Anda jadi bijak. Melalui firman Tuhan ini Anda jadi bijak. Yang Anda lakukan bijaksana. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Biarpun nggak disuruh-suruh. Oke, ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau nggak siap, nggak ready, melalui masa krisis, habis. Lenyap. Tapi kalau kita ready, masa krisis datang, kita kuat bertahan. Kita berkemenangan. Doa saya, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tapi Anda tetap teguh berdiri karena hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara. Anda melakukan persiapan sebaik mungkin dan Anda berkemenangan hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, sekarang saya ingin membagikan kepada saudara rahasia membangun ketahanan finansial kita. Apalagi mau menghadapi krisis kan, penting sekali meningkatkan ketahanan keuangan kita. Gimana caranya? Nomor 1, ini yang paling utama ya, yang paling penting adalah taat pada petunjuk Tuhan. Itu yang penting. Di masa krisis ini saudaraku, yang ditakuti orang itu krisis ekonomi. Tapi yang bisa menyelamatkan saudara adalah petunjuk Tuhan. Itu saudara harus mengerti. Karena di masa krisis ini akan ada banyak pendapat manusia. Ya, orang akan ngomong sama saudara, kamu harusnya begini, begitu. Kamu harusnya beli ini, beli itu, siap ini, siap itu. Pendapat manusia itu baik. Tapi bukan jaminan. Hanya ada satu jaminan yang pasti.
Kalau saudara dapat petunjuk Tuhan, maka saudara akan berkemenangan, Anda akan diberkati luar biasa. Jadi penting sekali untuk kita mendapatkan petunjuk Tuhan. Ini yang dialami oleh Ishak ketika krisis melanda pada zamannya. Masa kelaparan melanda pada zamannya. Pada waktu itu Alkitab mencatat, Ishak berencana pergi dari Gerar ke Mesir. Seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Pada zaman Abraham, Anda masih ingat tadi ayat yang kita baca? Ya, jadi Ishak ingat yang dilakukan Abraham. Ya, dan Ishak mau mencontoh. Sebenarnya kan baik ya, pikirannya, rencananya baik. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sebaik-baiknya pikiran manusia, pendapat manusia, saya yakinkan saudara, petunjuk Tuhan lebih baik, petunjuk Tuhan yang terbaik, petunjuk Tuhan akan mendatangkan mujizatnya nyata di dalam kehidupan kita. Oke, di saat Ishak sudah buat rencana nih, mau pindah ke Mesir, tapi tiba-tiba Tuhan datang dan ngomong sama Ishak. Ishak, no, nggak pindah ke Mesir. Kamu tetap di Gerar, stay di Gerar, tetap tinggal di Gerar. Bukan cuma itu aja, Tuhan memberi petunjuk. Bukan cuma di Gerar, kamu menabur di Gerar. Anda harus ngerti, petunjuk Tuhan buat Ishak itu sesuatu yang mungkin agak aneh pada waktu itu. Kenapa? Saya ngomong begitu. Karena Ishak sebenarnya pekerjaan utamanya adalah gembala. Dia punya banyak kambing domba. Dia menggembalakan ternak. Jadi dia dalam bisnis peternakan. Oke. Tapi seorang peternak disuruh nabur. Artinya Tuhan suruh Ishak untuk jump to another business. Ke bisnis yang lain. Dari peternak jadi petani. Itu petunjuk dari Tuhan. Kadang-kadang aneh. Kadang-kadang gak masuk akal. Tapi karena Ishak dapat petunjuk dari Tuhan. Dia taat. Dia lakukan itu. Sementara dia menabur. Ada penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Dan pada tahun itu juga. Ia menuai 100 kali ganda. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda dapat rema dari Tuhan, kalau Anda dapat petunjuk dari Tuhan, bukan hanya engkau bisa bertahan di masa resesi ekonomi, tetapi justru di masa ini ada tuaian 100 kali ganda, ada mujizat 100 kali ganda, ada kemenangan 100 kali ganda, ada keberhasilan 100 kali ganda jadi dalam hidup saudara. Amin. Jangan ngomong impossible. Jangan ngomong di masa seperti ini serba susah. Saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mengerjakannya itu buat Ishak dan Anda percaya Tuhan juga mengerjakannya bagi saudara. Di masa resesi ekonomi keuanganmu dilipat kali gandakan. Berkat Tuhan dilipat kali gandakan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk pertajam kepekaan saudara, mendengar suara Tuhan, dapat petunjuk dari Tuhan. Jangan ngambil langkahnya hanya karena panik, hanya karena takut. Anda ngaco ngambil langkahnya. Jangan sekedar karena copy paste saja. Orang lain buat masker, saudara juga ikut-ikutan buat masker. Kalau tidak karena rema, tidak karena petunjuk Tuhan, langkah yang baik pun bisa gagal. Tapi kalau itu rema dari Tuhan, apapun itu, walaupun gak masuk akal, Anda lakukan. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi pastikan engkau dengar, dapat petunjuk dari Tuhan. Mungkin Anda bertanya, gimana caranya supaya bisa dapat petunjuk dari Tuhan? Dimulai dari saudara mendekat sama Tuhan. Bangun hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Karena kedekatan mempertajam pendengaran, kepekaan. Ibaratnya saudara kalau dengar orang ngomongan tapi saudara kayak nggak yakin, saudara pasti apa? Anda dekatkan telinga saudara. Apa? Benar enggak? Jadi ketika saudara mendekat, itu akan lebih jelas. Demikian pula kita sama Tuhan. Kalau hati kita mendekat sama Tuhan. Roh kita mendekat sama Tuhan. Pikiran kita mendekat sama Tuhan. Tuhan bicara, kita bisa tangkap signal dari Tuhan. Anda dapat petunjuk, dapat rema. Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Juga jangan lupa saudaraku, di masa seperti ini, pesan saya, saudara tetap komit di dalam gereja lokal di mana Tuhan menanam saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat kalau Tuhan mau ngomong sama kita domba-dombanya, ya Tuhan ngomong juga melalui gembala. Ya. Nah, artinya apa? Setiap minggu saudara mengikuti ibadah seperti ini, bahkan ibadah online seperti ini. Saya mau yakinkan saudara, khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja kita bukan cuma khotbah pengetahuan biasa. Tapi ini khotbah hasil doa,
hasil menantikan Tuhan. Hasil kita dapat rema dan pesan profetik dari Tuhan. Dan ketika itu disampaikan, itu pesan profetik Anda tangkap, itu rema Anda lakukan, Anda akan melihat kuasa Tuhan membackup, menyertai mujizat terjadi. Jadi saudara tetap komit di dalam gereja lokal di masa seperti ini. Dalam Alkitab ada kisah tentang Naomi. Yang pada waktu itu ya juga terjadi masa kelaparan. Sayangnya saudaraku, di masa kelaparan ini Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem. Bethlehem ini itu artinya adalah rumah roti. Jadi buat saudara dan saya, kita harus ngerti, ya, rumah roti itu adalah rumah Tuhan. Ya, adalah gereja Tuhan di mana Tuhan menanam kita. Di situ ada roti kehidupan, ada firman rema, ada pesan-pesan profetik yang disampaikan. Nah, Naomi di masa krisis meninggalkan Bethlehem, pindah ke Moab. Dia pikir itu lebih baik. Oke, tapi ternyata setiap kali kita meninggalkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, meninggalkan rumah Tuhan, justru hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat malah di Moab itu suaminya meninggal dunia, 2 anaknya meninggal dunia, Naomi jatuh miskin dan dia nggak punya apa-apa lagi. Ya, jadi ini pelajaran yang penting sekali. Hanya ketika Naomi kembali ke Bethlehem, ke rumah roti, pemulihan terjadi. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan sama saudara, nggak peduli sesusah apapun, seberat apapun krisis ini, saudara tetap komit. Ikuti ibadah online dari minggu ke minggu. Ya, bahkan bukan cuma ibadah minggu saja. Saya ajak saudara connect di JSM, ya, dengan Facebook bersama saya di Instagram, di YouTube. Saudara subscribe di situ, saudara connect di situ. Saya akan membagikan pesan-pesan firman Tuhan setiap hari bagi saudara, ya, sehingga Anda dibangun lagi, dikuatkan lagi, dapat pesan profetik, dapat rema, dan ketika Anda tangkap rema yang dari Tuhan, Anda lakukan, Anda akan melihat kuasa Tuhan menyertai saudara dan mujizat-mujizat besar terjadi. Oke, jadi itu yang pertama, penting sekali untuk kita bisa meningkatkan ketahanan keuangan kita. Kita taat mendengar petunjuk Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua sekarang, ya, pelajari sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudaraku, firman Tuhan itu berkuasa. Kita baca dulu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan, Anda diajari sama Tuhan. Anda dididik sama Tuhan. Makanya orang kalau rajin membaca firman Tuhan, tiba-tiba dia dibuat Tuhan tahu apa yang harus dilakukan di dalam keuangannya. Di masa krisis harus berbuat seperti apa, harus investnya bagaimana, harus persiapannya seperti apa. Semuanya itu kita dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan. Oke. Ayub 5 ayat 17 sampai 22. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kalau sudah dengar firman Tuhan dan Anda merasa ditegur, Alkitab ngomong engkau berbahagia. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jangan menolak didikan firman Tuhan. Anda mesti komit tiap hari, siang malam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayat 19 perhatikan, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Saudaraku, ditulis 6 macam kesesakan. Hari-hari ini ada apa aja? Ada serangan sakit penyakit, ada DB, ada virus corona, ya, ada resesi ekonomi, ada kelaparan, ada PHK, ada macam-macam. Kita mau dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Oleh apa? Kuasa firman. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Termasuk 7. 7 itu sempurna. Itu ibaratnya malapetakanya begitu banyak di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan yang akan meluputkan kita. Meluputkan saudara dan keluarga saudara. Amin. Ya, ayat 20. Pada masa kelaparan
engkau dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang, dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Tolong dengarkan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. Coba Anda bayangkan, kemusnahan, kelaparan, dan binatang liar. Itu bahaya yang besar, apalagi zaman itu. Zaman sekarang ibaratnya kemusnahan, kelaparan, binatang liar, penyakit liar, virus yang liar. Itu secara manusia menakutkan. Tapi kalau saudara komit di dalam firman Tuhan yang menjaga, firman Tuhan yang melindungi saudara. Karena itu di masa krisis seperti ini, komit lebih lagi, persiapkan diri saudara untuk belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita bersyukur Februari kemarin, kita baru saja belajar tentang perjanjian berkat. Masih ingat? Ya, perjanjian berkat itu kita sama Tuhan buat deal. Kalau kita lakukan bagian kita di dalam perjanjian itu, Tuhan juga komit melakukan bagiannya di dalam perjanjian itu. Dan kita akan melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Anda harus mengerti perjanjian berkat itu tidak hanya berlaku di masa kelimpahan. Perjanjian berkat itu lebih berlaku di masa kelaparan seperti sekarang. Jadi Anda dengarkan lagi khotbah di bulan Februari kemarin tentang perjanjian berkat. Anda gali di situ 7 pilar perjanjian berkat. Saya sebutkan sekilas saja ya. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Ya, yang kedua, cinta Tuhan, bukan cinta uang. Di momen seperti sekarang ini, yang Anda butuhkan lebih cinta sama Tuhan, lebih melekat sama Tuhan. Yang ketiga, bangkit, bekerja. Yang keempat, bekerja dengan hikmat Tuhan. Bukan asal bekerja, tapi harus dengan hikmat Tuhan. Yang kelima, muliakan Tuhan dengan hartamu. Oke, jadi kita harus pastikan posisi kita secara keuangan benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita nyalain Tuhan. Persepuluhan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita di posisi salah. Saya mau ngomong sama saudara, di masa seperti sekarang ini, kekuatan kita sendiri nggak cukup. Keuangan kita sendiri nggak cukup. Hikmat kita sendiri nggak cukup. Kita butuh Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ada kemenangan besar terjadi. Karena itu muliakan Tuhan dengan hartamu. Yang keenam, bergerak secara profetik. Dan yang ketujuh, menang dengan iman. Itu perjanjian berkat. Anda bisa dengarkan lagi firman Tuhan itu, bulan Februari kemarin. Saya yakin ini momen kita akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan lebih nyata. Banjir mujizat, mujizat keuangan dicurahkan lebih dahsyat di dalam kehidupan saudara. Oke, yang ketiga sekarang. Rahasia supaya kita bisa meningkatkan ketahanan keuangan kita. Yang ketiga adalah miliki strategi untuk melewati masa sukar. Ya, Anda belajar dari Yusuf. Yusuf ya melewati masa sukar, 7 tahun masa kelaparan. Bukan cuma beberapa bulan loh. Ini kita kan lagi ngalami seperti ini hampir 2 bulan kan? Ya, tapi Yusuf saudaraku ngalami itu pada zaman itu 7 tahun masa kelaparan. Ya, ternyata dia bisa berkemenangan. Kenapa? Karena dia punya strategi yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi masa krisis itu. Apa yang Yusuf lakukan? Kita baca ya. Kejadian 47 ayat 13 sampai 17. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Krisisnya parah banget nih. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Oke, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu. Anda bayangkan, karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata apa? Berilah makanan kepada kami. Mereka minta makanan. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi mereka makanan kepada mereka. Ganti apa? Kuda. Nanti kita bahas di situ. Ganti kuda.
kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Nah, saudara lihat, ya. Jadi waktu itu mereka mengalami 7 tahun kelimpahan, berikutnya 7 tahun kelaparan yang luar biasa. Kenapa Yusuf bisa bertahan, bahkan berkemenangan di masa kelaparan ini? Karena pada masa kelimpahan Yusuf sudah berhemat. Yusuf bisa menabung. Ya, makanya Yusuf punya cadangan yang luar biasa menghadapi masa kelaparan. Nah, berbeda sama orang Mesir. Orang Mesir pada masa kelimpahan, ya, wah, berpesta, gaya hidupnya mewah, berfoya-foya, sehingga nggak peduli berapapun banyaknya berkat yang mereka terima, semuanya habis. Nggak berhemat, nggak punya tabungan. Bagaimana dengan saudara? Di masa ketika saudara diberkati, di masa ketika kesuksesan, kemenangan begitu banyak dalam hidup saudara, apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang sudah kerjakan? Sudahkah saudara berhemat? Sudahkah saudara punya dana cadangan? Pada waktu itu Yusuf punya banyak, tapi orang Mesir nggak punya. Nah, tapi Anda harus mengerti, ya, yang namanya masa itu selalu berubah. Makanya kita ngomong segala sesuatu ada waktunya. Ternyata ada waktu kelimpahan, ada waktu kelaparan juga terjadi. Jadi pada waktu itu 7 tahun kelimpahan selesai, ganti 7 tahun kelaparan. Waktu masa berubah, seharusnya kalau orang bijaksana segera menyesuaikan gaya hidup mereka. Cuma saudaraku, orang kalau sudah terbiasa gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya tinggi, disuruh turun, disuruh menyesuaikan diri, berat juga, susah juga. Itu yang dialami orang Mesir, ya, sehingga akhirnya mereka habis-habisan sampai uang mereka semuanya habis. Tadi Anda baca di situ. Setelah semua uangnya habis, mereka masih kelaparan. Terus kemudian mereka menukarkan ternaknya. Kambing domba, lembu sapi. Nah, itu masih mendingan memang. Itu memang bisa dipakai untuk dimakan juga. Ya, keledai bisa untuk transportasi. Tapi tadi waktu kita baca, ada satu yang cukup menarik buat saya, yaitu mereka menukarkan kuda mereka sebagai ganti makanan. Ya, saudara harus mengerti, pada zaman itu dalam pemikiran saya, saudaraku, kuda itu ibaratnya di zaman sekarang itu kayak mobil yang luxury, mobil yang mewah. Itu satu gaya hidup yang mewah. Tapi yang dilakukan orang Mesir itu menunggu sampai semuanya habis dulu baru menukarkan kudanya. Coba saudara renungkan. Artinya ya mereka tidak cukup cepat untuk menggunakan waktu, menyesuaikan gaya hidup mereka, melepas, ya, merubah dari mode mewah ke mode hemat. Sehingga mereka nggak siap. Karena nggak siap, akhirnya habis semuanya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari, di masa seperti musim kelaparan, masa resesi seperti sekarang ini, saudara harus menyesuaikan gaya hidup saudara. Ya, cepat-cepat mulai rubah gaya hidup saudara. Belajar dari Yusuf, yaitu bisa berhemat, bisa menabung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, strategi Yusuf adalah bekerja supaya menghasilkan. Kita baca Kejadian 47 ayat 18 sampai 19. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapakah kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, supaya kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun." Anda perhatikan kalimat berikutnya, ini penting sekali. Ini yang mereka katakan, "Berikanlah benih." Oke, coba Anda katakan benih. Ya, benih, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Anda perhatikan sesuatu enggak di sini? Tadinya setiap kali orang Mesir datang sama Yusuf, mereka selalu ngomong berikan makanan. Yang mereka mau beli makanan. Makanan itu saudaraku sesuatu yang kita konsumsi terus habis.
Oke, tapi kali ini di titik penghabisan mereka datang ke Yusuf dan ngomongnya berikanlah kami benih. Benih itu untuk apa? Untuk ditabur, untuk bekerja supaya bisa menghasilkan. Saudara harus ngerti, Yusuf itu saudaraku di masa krisis dia tetap bekerja. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau bertahan di masa krisis seperti ini, Anda nggak boleh pengangguran, Anda nggak boleh menurunkan pekerjaan saudara. Anda harus semakin giat bekerja. Benar, memang kita harus bekerja dari rumah. WFH, work from home. Tapi work from home, bekerja dari rumah, tidak sama dengan pengangguran. Tidak sama dengan bekerja. Berapa banyak orang yang berpikir karena sekarang kerja dari rumah, wah kita nggak kerja lagi. Berapa banyak student, pelajar, mahasiswa yang berpikir karena sekarang belajar dari rumah, maka bebas, merdeka, nggak harus belajar lagi. No. Saya mau ngomong sama saudara, justru karena belajar dari rumah, belajarnya harus lebih giat. Justru karena bekerjanya dari rumah, kita harus lebih giat bekerja. Apalagi ini resesi ekonomi mungkin bisa terjadi. Saudara harus bekerja. Orang lain terserah mau kerja nggak bekerja. Tapi saudara harus bekerja. Ketika saudara bekerja, Anda akan melihat penyertaan Tuhan. Dan ketika saudara disertai Tuhan, akan ada hasil yang muncul. Hasil yang terjadi. Dan itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Jadi tetap bekerja. Ya, termasuk beribadah dari rumah itu bukan berarti nggak beribadah loh. Beribadahnya lebih giat lagi, saya dorong saudara. Ya, dengarkan khotbah di gereja kita ini bukan cuma khotbah saya, tapi khotbah Pak Ubaja juga. Khotbah Pastor Nita juga. Anda dengarkan, topik khotbahnya sama, tapi kalau Anda dengarkan, Roh Kudus akan wahyukan hal-hal yang baru di dalam hidup saudara. Jadi rema benar-benar. Oke, jadi itu yang Yusuf lakukan. Yang ketiga, strategi Yusuf. Ya, di masa krisis, Yusuf terus mengupgrade diri terus-menerus. Anda masih ingat nggak? Salah satu masa krisis yang dialami oleh Yusuf adalah waktu itu dia di penjara. Ya, di penjara orang berpikir, ya sudah, nggak ada harapan, ya sudah. Terus cuma nunggu aja. Tapi tidak dengan Yusuf. Justru waktu dia di penjara, dia mengasah skillnya. Tadinya anak manja, sekarang dia mulai mengasah leadershipnya. Skill kepemimpinannya, skill manajemennya. Dia mulai belajar ngatur orang. Termasuk yang paling susah diatur. Orang-orang di penjara, saudaraku. Wah, dia mulai belajar mengasah semuanya itu. Mengupgrade dirinya pada masa krisis. Akibatnya, hasilnya, setelah krisis berlalu, Yusuf yang paling pertama melejit. Saya mau ngomong begini sama saudara. Di masa krisis ini, jangan pengangguran, tapi saudara pertajam diri saudara. Pertajam skill saudara. Nanti krisis ini lewat, krisis ini berlalu. Anda yang akan diangkat Tuhan nomor 1. Anda akan melejit paling dulu. Anda akan mengalami kemenangan berlipat kali ganda di dalam hidup saudara. Jadi itu yang dilakukan Yusuf. Yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat. Di masa krisis, Yusuf tidak berhenti menabur benih. Tadi ada baca nggak? Orang Mesir minta benih sama Yusuf. Jadi Yusuf itu masih kerja, masih nabur benih. Oke, ya bahkan di zaman Ishak, ya Ishak juga Alkitab mencatat pada waktu krisis, pada waktu musim kelaparan. Tapi Ishak malah menabur. Saya mau ngomong begini sama saudara. Paling susah menabur itu pada masa krisis. Semua orang nggak mau menabur di masa krisis. Tapi orang yang menabur di masa krisis akan melihat blessing yang luar biasa. Karena itu saya ajak saudara semua, ya, di masa krisis tetap menabur. Di masa krisis tetap jadi berkat. Di masa krisis, kalau Anda lihat saudara seiman yang lain membutuhkan, Anda jadi berkat, Anda kuatkan mereka. Ya, di masa krisis tetap taburkan benih profetik. Ya, bangun kerajaan Allah, perluas kerajaan Allah. Anda akan melihat penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan kemenangan gilang, gemilang terjadi. Mujizat keuangan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada dalam hidup saudara. Ada dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Dan untuk masa depan saudara. Terima berkat, terima anugerah, terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah, sekarang saudaraku, ayo kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.
Oke, jadi saudara yang sudah mempersiapkan diri saudara, saudara bisa angkat roti perjamuan kudus di tangan kanan saudara. Dan bersama-sama kita akan berdoa. Angkat itu di tangan kanan dan tutup mata saudara. Pada malam itu, dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah saudara percaya? Yang kita angkat, inilah tubuh Kristus. Kalau saudara percaya, mari dengan iman kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saya ajak saudara untuk angkat cawan di tangan saudara itu. Anda boleh isi dengan anggur, atau mungkin dengan Fanta merah, atau mungkin dengan teh. Kalau nggak ada air putih nggak apa-apa. Ya, di rumah saudara masing-masing. Ayo dengan hati tertuju sama Tuhan, angkat itu di hadapan Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi dengan anggur tersebut. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat ini bukan anggur biasa? Tapi inilah darah Kristus. Darah yang berkuasa itu. Apakah engkau percaya kalau engkau terima darah Kristus, maka dosa-dosamu dihapuskan. Kemudian kebenaran Kristus diimpartasikan dalam hidup saudara. Apakah Anda percaya kalau engkau terima darah Kristus? Kutuk dipatahkan. Diganti dengan berkat Tuhan. Apakah saudara percaya kalau engkau terima darah Kristus, maka sakit penyakitmu dilenyapkan. Diganti dengan kesembuhan. Kesembuhan ilahi, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari yang percaya, kita terima ini bersama dengan iman. In the name of Jesus. Mari angkat dua tangan saudara. Ora la pasyarata kala pasyarata kapasye. Syara la pakasyarata kala pasya. Sikira la pasyara la palapa. Jesus. Jesus, 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 kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Dan dengan iman, kami terima berkat ilahi yang daripada Tuhan. Dengan iman, kami terima persediaan ilahi yang daripada Tuhan. Kami mau lakukan bagian kami. Kami mau mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin. Persiapan rangkap, double porsi. Kami komit Tuhan untuk mendengar dan taat pada petunjuk Tuhan. Kami juga komit untuk belajar firman Tuhan, perjanjian berkat Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kami. Dan kami mau Tuhan belajar dari Yusuf dalam menghadapi krisis. Yusuf siap, Yusuf melakukan persiapan maksimal sehingga Yusuf bisa bertahan, bahkan berkemenangan melalui krisis. Karena itu hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Kekuatan ilahi daripada Tuhan mengalir. Mujizat terjadi. Resesi boleh berlangsung, tapi Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan meluputkan kami. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kami terima itu dengan iman. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terjadi. Kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur, ucapan syukur yang tak habis-habisnya. Tuhan, kami hidup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.